Persib Bandung baru saja kehilangan Luis Milla. Padahal BRI Liga 1 baru berlangsung 3 laga saja. Sebenarnya apa yang jadi masalah di Persib ini? Saya akan ceritakan di video ini. Halo semua teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Gembira rasanya bisa kembali on cam setelah cukup lama karena ada masalah kesehatan ya, batuk. Jadi suara nggak keluar. Jadi saya sekarang bisa share kembali opini-opini saya soal sepak bola Indonesia. Kali ini saya akan bahas Persib. Tentu saja soal Luis Milla yang baru saja meninggalkan Persib dengan alasan personal. Kabarnya dari keterangan pers mereka, kubu Persib, Luis Milla harus pergi disebabkan oleh masalah keluarga. Ibu Luis Milla sedang sakit. Tapi apakah memang begitu yang terjadi? Memang Persib belum mencapai hasil yang memuaskan. Untuk tim sekelas Persib, tim paling berharga di Liga 1 ya. Kalau dijumlahkan nilai pemainnya, mereka memiliki tim termahal sekitar 106 juta euro gitu ya, kalau digabungkan. Tapi hanya bisa meraih 3 kali imbang. Ini tidak sesuai dengan nama besar Persib. Persib kalah dengan Barito Putra, Rans, atau Dewa United yang sudah meraih 2 kemenangan. Tentu ini mengecewakan manajemen. Tapi di saat konferensi pers, manajemen menyebut cukup berat harus kehilangan dengan Luis Milla. Saya melihat bahwa ada sebenarnya friksi antara Luis Milla dengan manajemen, utamanya soal Bobotoh. Sejak musim lalu atau 2 musim terakhir, sebenarnya Bobotoh itu sudah kerap protes dengan manajemen Persib. Dan puncaknya terjadi musim ini saat mereka tidak hadir di stadion saat Persib melawan Dewa United. Ini menjadi faktor penentu menurut saya mengapa Luis Milla ambil keputusan untuk hijrah. Itu salah satu faktor, tapi bisa saja mungkin ada evaluasi dari manajemen. Karena dari kemungkinan setidaknya meraih 6 poin ya dari 2 laga kandang, Persib hanya meraih 2 poin saja. Mungkin ada evaluasi. Tapi saya pikir Persib realistis ya, tidak mengambil keputusan ekstrem. Tapi tak ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa faktor hubungan antara Persib dengan Bobotoh lah yang sebenarnya menjadi alasan Luis Milla pergi dari Persib Bandung. Keberadaan Luis Milla di Persib memang tidak sempurna ya. Musim lalu dia sempat membawa Persib tidak terkalahkan di 13 laga. Tapi di ujung-ujung musim Persib malah mengalami kekalahan yang menyesakan. Termasuk saat kalah 0-4 dari Persikabo. Dan Persib juga terlalu banyak kebobolan musim lalu. Mencetak 54 gol dan kebobolan 50 gol. Ini menjadi catatan buruk dan masalah utama yang terjadi Persib adalah pertahanan. Dan hingga musim baru ini, pertahanan Persib ternyata belum beres juga. Bahkan dengan kehadiran Alberto Rodriguez
bek asal Spanyol. Masalah Persib belum bisa diatasi. Saya melihat bahwa Alberto Rodriguez mungkin belum bisa adaptasi ya. Kalau secara postur bagus, tinggi, harusnya bisa menghalau bola-bola atas ya. Tapi seperti saat lawan Dewa United, dia tidak menjaga pemain Dewa United yang berdiri kosong. Untuk seorang bek harusnya ini bisa diantisipasi. Tapi lengah dan sehingga pemain Dewa United bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang Persib. Nah, hampir satu musim di Persib ya. Ini menjadi masalah dari Luis Milla. Jadi memang Luis Milla tidak sempurna, tidak terbagus 100% di Persib. Tapi dia juga tentu membawa pengaruh untuk Persib. Dia membawa suasana profesionalisme di Persib. Setidaknya dia memiliki jam terbang sebagai pelatih di Eropa. Jadi dia tahu bagaimana kepelatihan yang bagus itu. Dan kalau misalkan memang penyebab Luis Milla pergi karena desakan manajemen, saya pikir sangat disayangkan. Baru 3 laga, sebenarnya ada ruang buat Persib untuk evaluasi. Saya pikir klub Liga 1 jangan terlalu terburu-buru lah. Kita lihat berkaca dari Manchester United misalnya. Saat baru dilatih Erik ten Hag, MU 2 kali kalah dengan skor telak 0-4. Tapi ten Hag tetap diberi kepercayaan. Bahkan dalam kondisi minim pemain tetap bisa mengoptimalkan hasil dan finish di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Jadi begitu juga dengan Persib dan klub Liga 1 lainnya, harusnya jangan terburu-buru memecat pelatih, kecuali memang sang pelatih memang tidak harmonis dengan pemain, atau misalkan taruhlah 7 laga tidak menang, itu sih wajar ya. 7 atau sampai 10 laga tidak menang, ya itu memang harus dievaluasi dengan tegas. Tapi kalau misalkan baru 3 laga terus diambil keputusan seperti sekarang, sangat disayangkan. Dan kini Persib mencari pelatih baru. Santer diberitakan ya Mario Gomez ya, Roberto Carlos Mario Gomez, yang di Instagramnya juga memberi kode. Dia juga mundur dari klub kasta kedua Liga Argentina belum lama ini ya, bertepatan dengan Luis Milla mundur dari Persib. Kemungkinan besar Mario Gomez akan ambil alih kepelatihan di Persib. Tapi dia juga memberi pesan kepada Persib bahwa supporter adalah bagian terpenting di klub. Supporter dalam hal ini Bobotoh adalah nyawa buat kehidupan klub. Pesan ini sepertinya menyentil Persib. Sebelum mengontrak Mario Gomez, sebaiknya Persib benahi dulu manajemen, benahi dulu hubungan dengan Bobotoh, sehingga di sisa musim ini Persib bisa lebih optimal lagi. Karena saya tidak melihat tidak ada masalah selain pertahanan. Persib ini bagus sekali. 2 pemain depan, Ciro Alves, David da Silva, sudah akan diragukan lah kualitasnya. Tinggal menunggu pasokan bola yang bagus. Sayang sekali Tyrone Delpino cedera ya, saya juga belum bisa menilainya karena baru 1 laga sudah cedera. Jadi kalau ada
Tyrone Del Pino lebih baik lagi. Mungkin Persib akan mencari pemain baru lagi selain pelatih baru untuk posisi penyerang. Tapi lini tengah dan lini depan sudah solid. Yang menjadi masalah memang lini belakang. Mungkin Persib harus pada laga lawan Dewa United sebenarnya ada sedikit perubahan ya. Luis Milla tidak menggunakan 4-3-3 tapi 3-4-3 atau 3-5-2 ya, dengan mengandalkan fullback. Ada Putu Gede dan juga Edo Febriansyah. Nah, dengan kondisi seperti ini, Persib masih punya peluang untuk juara karena belum kalah, baru 3 kali imbang gitu. Walaupun memang terasa seperti kekalahan ya, karena dengan kondisi ini tertinggal ya dari klub lain. Tapi masih ada ruang untuk perbaikan. Jadi sebelum Persib rekrut pelatih baru, sebaiknya perbaiki dulu hubungan dengan Bobotoh agar sisa musim ini lebih maksimal lagi, karena dalam sejarahnya memang pelatih asing di Persib ini memang jarang yang lama ya. Robert Rene Albert sebenarnya cukup lama ya, 2019 sampai 2022. Ini sebenarnya cukup lama, tapi tidak bertahan juga. Malah pelatih lokal yang berjaya dengan Persib. Saat ini belum ada pelatih asing yang berhasil membawa Persib menjadi juara. Justru pelatih lokal yang menjadi juara. Apakah Jajang Nurjaman dipanggil lagi, yang tercatat sebagai salah satu pelatih terlama ya, 2012 sampai 2016. Tapi sinyalnya mengarah ke Mario Gomez. Tapi kita tunggu beberapa hari ke depan karena Persib pasti butuh pelatih baru agar bisa cepat adaptasi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Demikian teman-teman ulasan saya soal Persib dan pergantian pelatih. Beri komentar di bawah dan klik like dan juga subscribe buat Diablo. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.